AKP akan melakukan investigasi dan menelusuri fakta sebenarnya terkait dugaan eksploitasi ini. Jika benar terjadi, kami akan laporkan kasus ini ke Regional Fishery Management Organization. Tadi pagi mereka sudah berangkat dengan Garuda Indonesia menuju Jakarta dan semuanya dalam keadaan sehat, insya Allah. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, video pelarungan jasad ABK WNI di perairan Busan, Korea Selatan oleh kapal ikan asal Tiongkok menjadi berita yang mengagetkan baik itu bagi publik Indonesia maupun publik Korea Selatan. Selain itu terkuak juga praktek-praktek kerja eksploitatif yang dialami oleh para ABK WNI kita. Kita akan melihat sejumlah data dan juga fakta yang berhasil kami kumpulkan sejauh ini bahwa video yang awalnya disiarkan oleh media Korea Selatan, MBC News ini ditayangkan oleh YouTuber asal Korea Selatan yang pernah hidup di Indonesia, yakni Jan Hansol, yang menunjukkan jenazah atas nama Ari berusia 24 tahun. Begitu, ini merupakan ABK kapal Longsin 629 yang dilarung di laut. Jenazah ini tidak dimakamkan secara layak maupun tidak dikremasi. Seperti halnya yang ada dalam surat kontrak pekerja, di mana apabila mereka meninggal, apabila tidak dimakamkan, ya dikremasi, kemudian akan dikirimkan ke pihak keluarga Abu dari jenazah tersebut di kontrak kerja. Namun akhirnya dia dilarung di laut. Nah, seperti diberitakan oleh MBC pula, video ini kemungkinan besar diambil di akhir bulan Maret 2020 ini. Nah, dalam pemberitaan MBC juga terungkap permasalahan yang dihadapi anak buah kapal Indonesia di kapal berbendera RRT Longsin 605 dan Tianyu 8 beberapa hari lalu yang berlabuh di Busan, Korea Selatan. Kedua kapal ini untuk Anda ketahui membawa 46 awak kapal WNI dan 15 diantaranya berasal dari kapal lain, kapal ketiga, yakni Longsin 629. Nah, selain Ari ada juga jenazah E yang diduga meninggal. Kita belum tahu seperti apa hasil tes dari dokter di Rumah Sakit Busan, namun dia meninggal di Rumah Sakit Busan dan menunjukkan gejala yang yakni gejala pneumonia dan saat ini sedang proses untuk dipulangkan ke Indonesia. Selain Ari, di bulan sebelumnya ada di bulan Desember 2019 ada 2 WNI Indonesia juga yang meninggal di kapal ini. Kemudian 2 WNI ini pun jasadnya dilarung ke laut atas nama Al-Fatah berusia 19 tahun dan juga Sepri berusia 24 tahun. Nah, selain pelarungan jenazah atau totalnya ada 3 jenazah ABK WNI pemirsa kelautan, juga terungkap dugaan eksploitasi pekerja dan juga pelanggaran HAM di kapal-kapal ini. Kesaksian ABK mengatakan bahwa mereka dipaksa bekerja 18 jam sehari dengan jam makan hanya sebentar, yakni 15 hingga 20 menit begitu. Jam tidur otomatis kurang apabila kita bekerja 18 jam dalam satu hari. Kemudian mereka juga mengalami kekerasan fisik oleh wakil kapten dan juga kru senior dari kedua kapal tersebut. Mereka pun berbeda dengan ABK berkebangsaan Tiongkok yang minum air mineral dari tanah begitu. Para WNI dipaksa meminum air laut yang telah disuling. Nah, pengakuan dari ABK juga mengatakan 5 ABK bekerja selama 13 bulan dan Anda bayangkan 13 bulan ini mereka hanya digaji sebesar 1,7 juta rupiah. Nah, langkah apa kemudian dari pemerintah Indonesia setelah melihat kejadian ini dari Kemenlu, dari KKP, dari kemudian beberapa organisasi seperti Serikat Pekerja Perikanan Indonesia pun memberikan reaksinya atau tanggapannya dan kementerian yang terkait pun juga cepat bergerak untuk menangani kasus ini. Yang pertama adalah dari Kemenlu, pemirsa, memulangkan 11 ABK pada 24 April yang lalu dan hari ini tiba 14 ABK warga negara Indonesia lainnya. Sementara 20 ABK yang lain, ingat totalnya ada 46, 20 ABK yang lain memilih untuk melanjutkan pelayaran di kapal perikanan RRT ini. Nah, KBRI Seoul juga sedang mengupayakan pemulangan jenazah awak kapal atas nama inisial E yang tadi meninggal di Rumah Sakit Busan, Korea Selatan
dengan gejala pneumonia. Nah, KBRI Beijing di sisi lain telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus ini. Dalam penjelasannya, Kementerian Luar Negeri RRT menerangkan bahwa pelarungan telah dilakukan sesuai praktek kelautan internasional untuk menjaga para awak kapal lainnya. Namun sejumlah pihak di tanah air mengatakan bahwa pelarungan ini adalah pilihan terakhir, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Nah, guna meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan jenazah dan juga perlakuan yang diterima oleh ABK WNI ini, Kemenlu akan memanggil Duta Besar RRT untuk Indonesia. Nah, sebelumnya Kemenlu dan juga kementerian terkait pemirsa juga telah memanggil Manning Agency, yakni agensi penempatan tenaga kerja untuk memastikan pemenuhan hak-hak dari para WNI kita yang bekerja di kapal-kapal perikanan Tiongkok ini. Saya akan sekarang memulai diskusi ini. Sebenarnya kita juga akan berbincang dengan Jan Hansol yang merupakan YouTuber asal Korea Selatan yang pertama kali menguak adanya berita ini. Dikarenakan berita ini pertama munculnya di MBC News Korea Selatan dan dia pun melalui video YouTube-nya kemudian menjelaskan kepada masyarakat Indonesia apa yang terjadi. Namun Jan Hansol belum berhasil untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Kita akan coba terus untuk bergabung dengan dia dari Seoul, Korea Selatan. Saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pak Beni, selamat malam Pak. Selamat malam, Bung Rodi. Pak Beni, bagaimana sebenarnya perekrutan dan penempatan ABK WNI kita di kapal perusahaan Tiongkok ini, Pak? Ya, secara jujur, ya saya baru 20 hari memimpin badan BP2MI, tapi tentu dalam kasus ini saya harus berani menyampaikan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, ya, bahwa ketika masih BNP 2 TKI, kita diatur oleh Undang-Undang 39 2014. Nah, terkait ABK atau Seabase, ya, apakah dia ABK kargo, kapal pesiar, kapal perikanan maupun kapal niaga, itu tidak diatur dan menjadi bagian dari tugas BP2MI. Nah, perubahan ke Undang-Undang 18 tahun 2017 di pasal 4, pengertian atau definisi PMI memasukkan apa yang disebut dengan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Artinya, ini menjadi bagian dari tanggung jawab BP2MI. Tapi problemnya adalah hingga hari ini, sejak undang-undang itu ditetapkan, sudah 6 bulan, peraturan pemerintah, ya, ini definisi dari turunan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah ini juga belum keluar hingga hari ini. Dan ini menjadi problem yang sangat serius bagi BP2MI. Walaupun tentu, ya, di balik keterbatasan kewenangan, undang-undang yang memberi ruang untuk kita memiliki kewenangan penuh untuk menangani ABK, tapi tercatat 2018 sampai 2020 kurang lebih sudah 375 kasus pengaduan yang ini ditangani oleh BP2MI. Nah, apakah terkait gaji yang tidak layak, kemudian tidak dibayarkan, jam kerja yang tidak terbatas, kondisi kerja yang tidak manusiawi, tidak adanya jaminan sosial, bahkan keselamatan kerja, ya, dan tindak kekerasan, pelanggaran HAM yang ini dialami oleh para ABK dan pengaduannya kurang lebih 375 kasus masuk ke Pak kami. Beni. Nah, sebagai, ya. Pak Beni, sebelum Anda lanjut, paham bahwa Anda memang baru 20 hari begitu, namun kalau tadi kita menyimak wawancara rekan saya Fitri Megantara dengan Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri KKP, bahwa perusahaan yang sama pun pernah melakukan hal yang sama, hal yang persis, kekerasan terhadap WNI, kemudian jenazahnya dilarung di tahun 2015. Menurut Anda kenapa hal ini bisa terulang? Dari pemerintah Indonesia, apa yang harus ditingkatkan agar kejadian eksploitasi WNI kita tidak terjadi lagi dan dilakukan oleh kapal-kapal asing? Saya setuju, ya. Tadi kita baru rakor yang dipimpin oleh Pak Luhut, ya, bahwa persoalan kita hari ini adalah persoalan menyelesaikan dari hulu. Peraturan perundang-undangan yang terintegrasi itu menjadi penting. Nah, saya katakan tadi, BP2MI memang tidak memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang 39 tahun 2004 ketika masih BNP 2 TKI, tapi baru dimasukkan ke Undang-Undang 18 2017. Tapi dengan catatan, saya katakan tadi, 375 pengaduan dari ABK terkait kasus-kasus pelanggaran HAM, kekerasan, itu justru, ya, selama ini kita tampung. Dan tadi saya sudah perintahkan 375 kasus ini itu harus naik dan kita dorong ke Mabes Polri untuk Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh dan komprehensif. Ini membuktikan sebetulnya BP2MI serius, ya.
Terlebih Baik, saya adanya akan kasus ABK yang terjadi di Korea. Oke, Mas. Pak Beni, saya akan ke Mas Ilyas Pangestu, Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. Mas Ilyas, apa tanggapan Anda sebenarnya, Mas, soal pelarungan jenazah ABK yang ini bukan merupakan yang pertama, ini merupakan jenazah ketiga begitu dalam beberapa bulan terakhir? Ini sebetulnya sudah bagi kami ini merupakan kejadian yang berulang-ulang yang kami saksikan, dan pemerintah Indonesia, mohon maaf kali ini saya harus berbicara sebenarnya, senantiasa reaktif. Jadi kalau sudah kejadian reaksi, kemudian nanti sudah meredup, dibiarkan begitu saja tanpa diikuti dengan langkah-langkah konkret. Sebenarnya pelarungan ini sendiri dipayungi oleh undang-undang internasional, ada aturannya, tapi kan harus diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat gitu loh. Nah, untuk yang terkait dengan ini, karena ini berulang-ulang, karena begini ya, ini ada dua ekses yang sangat-sangat krusial. Apabila terjadi seperti ini, maka perusahaan-perusahaan itu akan meremehkan. Begitu ada meninggal langsung dilarung, Dengan sangat terpaksa saya akan sampaikan fakta sebenarnya. Almarhum AR yang videonya viral itu sebetulnya dilarung belum mendapatkan persetujuan dari keluarga. Baik. Dengan harapan managing agensinya nanti akan memberikan kabar bahwa itu dilarung. Mas Ilyas, ini namun perusahaan mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan izin atau restu dari keluarga, Mas. Apa yang menjadi dasar Mas Ilyas mengatakan bahwa belum ada izin dari keluarga? Saya sudah konfirmasi langsung, bahkan ke perusahaannya. Karena begini, saya sampaikan kepada perusahaan, ini untuk melindungi dan untuk menjaga ke depannya. Karena kalau memang sekarang ini disikapi dengan setelah dilarung kemudian baru negosiasi dengan keluarga, kemudian keluarga mau. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Ya. Yang berbuat adalah perusahaan luar, begitu permasalahan nyampe ke sini, managing agency kemudian nyampaikan ke keluarga nggak mau terima. Saya nggak mau anak saya dilarung, saya nggak mau saudara saya dilarung. Saya maunya dipulangkan. Nah, ini pun tidak mengubah situasi begitu ya? Iya, gitu loh. Baik. Mas Ilyas, mohon maaf kita harus sudah terlebih dahulu, Mas. Nanti kita akan lanjutkan. Kemudian apa yang akan teman-teman dari organisasi Anda, yakni Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali, dan juga para korban yang masih berlayar ataupun sudah pulang ke Indonesia mendapatkan pemenuhan haknya. Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga negara seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI terkait kabar pelarungan jasad ABK dan dugaan eksploitasi kepada ABK. Kedua, KKP akan melakukan investigasi dan menelusuri fakta sebenarnya terkait dugaan eksploitasi ini. Jika benar terjadi, kami akan laporkan kasus ini ke Regional Fishery Management Organization, RFMO, yang mana juga Indonesia sebagai salah satu anggotanya, dan menuntut perusahaan tersebut diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Ketiga, KKP akan mengecek dokumen dan kontrak kerja para ABK Indonesia yang diduga mengalami eksploitasi selama bekerja di kapal asing. Keempat, secepatnya saya akan menemui para ABK yang selamat. Apakah dengan cara bertemu langsung, sambungan telepon, atau melalui video conference. Ini kami lakukan, nanti akan berkoordinasi dengan Kemenlu atau komisaris atau duta besar kita yang ada di Korea. Yang kelima, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meminta pertanggungjawaban perusahaan yang merekrut dan menempatkan para ABK untuk segera memenuhi hak-hak para ABK selama bekerja di kapal asing.
Saya tertarik dengan pendapat Mas Ilyas tadi yang mengatakan bahwa langkah pemerintah Indonesia cenderung reaktif begitu. Seharusnya seperti apa menurut Anda, Mas Ilyas? Jadi sebetulnya kalau memang sudah terjadi seperti ini harusnya kalau memang ada terjadi kasus seperti ini harus dituntaskan sampai tuntas. Ini kan tidak, kalau sudah meredup, kalau memang tekanan dari publik tidak ada, sudah dianggap lupa kan begitu. Yang terjadi kan seperti itu. Anda melihat diskriminasi terhadap ABK WNI di sini, Mas? Sangat diskriminatif. Terkait dengan perlakuan teman-teman, dan ini laporan bukan hanya dari satu kapal ini, banyak gitu loh ya. Jadi saya ingin mari kita bersama-sama, tidak perlu harus lempar, tidak perlu saling salah. Dalam hal ini memang inilah yang terjadi, dan saya harapkan ini adalah momentum, kata kepala badan tadi. Momentum kick off kita untuk keluar dari zona nyaman. Selama ini kita nyaman dengan karena tidak ada masalah. Padahal di luar sana, makanya sering di dalam forum saya sampaikan, Benjina itu dianggap kiamat dunia perikanan. Tetapi sebetulnya sejatinya saudara-saudara kita di luar negeri lebih parah mendapatkan perlakuan seperti itu, banyak sekali. Dan ini baru kita ungkap sebagian ini. Bayangkan Mas, dari satu kapal ya kan, mereka sama-sama dari Indonesia, memiliki PKL yang berbeda. Itu satu kesalahan yang harus kita review dan kita harus introspeksi di dalam negeri. Kemudian perlakuan mereka, dari segi minum. Kemudian mari kita sama-sama lihat permasalahan ini, fokus terhadap masalahnya. Oke, Mas Ilyas, saya harus ke Pak Beni sekarang. Pak Beni, kalau misalnya saya mengutip pendapat dari Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, Pak Haryanto Suwarno, yang mengatakan berantakannya kebijakan dan pengawasan tata kelola perekrutan ABK Perikanan. Memang sengkarut-marut seperti apa perekrutan ABK Perikanan di Indonesia ini, Pak Beni? Ya, teman-teman masyarakat sipil menyebutnya berantakan, saya menyebutnya carut-marut. Jadi problem kita hari ini adalah carut-marut kewenangan, kedua terkait carut-marut tentang tata kelola, ya, baik dari mulai perekrutan, penempatan, ya, dan juga bagaimana para pekerja kembali ke tanah air. Bagi saya kasus yang terjadi dan dialami oleh ABK kita yang mengalami pelarungan, ya, 3 dilarungkan kemudian 1 dikembalikan, ini momentum sebetulnya. Momentum kita untuk bicara merah putih, melepaskan ego sektoral, duduk bersama, kita rumuskan sebuah payung hukum yang bisa melindungi setiap pekerja migran ABK dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, saya katakan tadi, problem di BPD 2MI adalah problem ya terkait peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan pemerintah yang hari ini belum keluar dan sudah 6 bulan terlambat pasca Undang-Undang 18 2017 ya, itu diputuskan atau ditetapkan. Walaupun 375 kasus pengaduan dari ABK tetap kita tangani, walaupun saya kaget juga kenapa sejak 2 tahun ini mengendap di kantor BP2MI, dan tadi saya perintahkan, saya akan pimpin sendiri 375 kasus itu kita akan bawa ke Mabes Polri sebagai supporting dan backup informasi. Bahwa artinya selama ini banyak sekali kasus-kasus laporan eksploitasi kekerasan terhadap WNI kita, namun tidak ditanggapi begitu oleh pimpinan sebelumnya. Bukan tidak ditanggapi, tapi saya merasa 375 kasus pengaduan dari ABK ini mengendap dan tidak naik ke tingkatan P21. Ini ada apa? Sehingga saya katakan ke jajaran saya sendiri yang akan membawa semua dokumen kasus itu, kita serahkan ke Mabes Polri, membuktikan bahwa BP2MI akan memberikan backup dan dukungan informasi yang dibutuhkan bagi Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan menyeluruh, Mas. Sekali lagi saya katakan bahwa ini momentum ya, merah putih kita robek ya oleh pihak-pihak lain, keindonesiaan dan nasionalisme kita juga lagi dirusak oleh kelompok lain, dan kita tidak boleh diam dalam melihat kasus, dan ini momentumnya. Saya akan ke Mas Ilyas sekarang. Mas, apakah praktik eksploitasi ABK ini banyak terjadi di kapal-kapal perikanan atau memang kapal-kapal berbendera asing tertentu saja? Mas Ilyas, bisa dengar suara saya? Sudah dengar, saya dengar. Baik, Mas Ilyas, apakah eksploitasi ini banyak ditemukan di kapal-kapal perikanan lain atau hanya kapal perikanan
berbendera asing tertentu saja? Tidak. Ini tidak bisa kita generalisasi. Tapi mayoritas adalah yang kita dapatkan dari kapal-kapal yang berbendera Tiongkok. Bahkan standar gaji yang dulu kita menganggap Taiwan itu paling rendah, Taiwan sekarang sudah lebih baik. Dan kita bisa bayangkan kan, teman-teman harus menandatanganin kontrak dengan gaji 300 US dollar, dan itu pun tidak pernah melihat uangnya sama sekali mereka di atas kapal. Sekarang sudah selesai kontrak, bayangkan juga selesai kontrak, kemudian ditambah 2 bulan lagi, mereka pulang tanpa bawa uang. Makanya saya inginkan teman-teman itu betul-betul nantinya kami akan dampingin untuk mendapatkan hak-haknya sebelum sampai ke rumah. Baik, Mas, apa analisa Anda, apa kemudian kritik Anda, kok bisa warga negara Indonesia yang tadi umurnya masih 19, masih 21, masih 24 tahun, kemudian dipekerjakan ke kapal asing berbendera Tiongkok dengan gaji yang begitu rendah, dengan eksploitasi yang begitu tinggi di sana, kok bisa? Akarnya di mana ini masalahnya, Mas? Kita kembalikan di hulu. Karena apa? Tidak ada kepastian hukum tadi itu. Makanya senantiasa dalam kurun waktu beberapa waktu yang sampai hari ini saya sampaikan, harus ada pembenahan tata kelola baik perekrutan, itu persiapan berikut dengan penempatan dan ini juga harus ada kepastian hukum bagi managing agency yang sekarang, mana yang boleh mana yang tidak boleh. Karena apa? Managing agency yang mengirim sekarang ini baik yang memiliki izin ataupun tidak memiliki izin sama saja. Dan ini pengawasannya tidak ada. Baik, nanti kita akan kembali lagi. Teman-teman, kita akan diskusikan lebih jauh. Nanti saya juga akan mengajak bergabung Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, untuk berbincang bersama kita di Prime Talk sesaat lagi. Investigasi harus dilakukan apakah itu benar atau tidak. Jadi sebetulnya bukan dikotomi pembuangan atau pelarungan kata atau kemudian izin orang tua. Yang jelas sebuah kapal besar berlayar dari negara ke negara lain itu sudah ada aturan internasional untuk para pekerja. Dan sebetulnya Indonesia dengan China sudah punya satu perjanjian Comprehensive Strategic Partnership Agreement yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2017, di mana itu berlaku untuk 5 tahun tentang politik, hukum, dan keamanan, tentang perdagangan manusia juga ada di dalamnya. Jadi sebetulnya kita bisa membuka satu investigasi bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok, juga Korea dalam hal ini, karena ada kejadiannya di situ juga sempat singgah. Jadi kita bisa bersama-sama, dan itu sebetulnya bahkan sampai ke ekstradisi, mutual legal agreement-nya itu sampai ke ekstradisi. Jadi Strategic Partnership Agreement antara Indonesia dan pemerintah Tiongkok, begitu yang dikatakan oleh Bu Susi Pujiastuti. Saya akan menyapa Profesor Hikmahanto Juwana yang merupakan pakar hukum internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Prof. Hikmah, apakah kemudian tadi seperti yang Ibu Susi sampaikan, perlu memang dilakukan investigasi secepatnya antara pemerintah Indonesia, Tiongkok, dan Korea Selatan untuk mengusut tuntas kasus ini? Ya, memang harus dilakukan itu. Pertama, kenapa? Karena Korea Selatan adalah tempat di mana kapal itu bersandar, meskipun yang saya dengar bukan kapal yang melarungkan jenazah itu. Lalu kemudian di Korea Selatan juga disampaikan oleh ABK yang ada bahwa ada pelarungan. Yang kedua, karena kapal ini berbendera Tiongkok, tentu Tiongkok punya yurisdiksi, dan karena ABK-nya ini warga negara Indonesia, tentu Indonesia juga punya yurisdiksi. Jadi 3 negara ini tentu harus berkolaborasi, tapi catatan saya adalah harus ditemukan kapal itu saat ini berada di mana. Apakah masih di perairan Korea Selatan? Kalau misalnya seperti itu, maka otoritas Korea Selatan bisa menahan, bahkan juga menginterogasi para ABK yang ada di kapal tersebut. Nah, kalau misalnya
di Korea Selatan, tentu otoritas Indonesia maupun otoritas Tiongkok itu tidak bisa datang ke Korea Selatan untuk melakukan interogasi tersebut. Demikian, Mas. Prof. Hikmah, apakah pemerintah Indonesia sudah cukup langkah-langkahnya untuk kemudian menunjukkan sovereignty kita dan juga untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terpenuhi? Ya, kalau menurut saya sampai dengan saat ini pemerintah sudah melakukan paling tiga upaya. Pertama adalah perwakilan kita di Korea Selatan sudah melakukan perlindungan terhadap para ABK dengan mendampingi mereka ketika mereka diinterogasi katakanlah oleh otoritas di Korea Selatan, mungkin juga memfasilitasi dengan penerjemah dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga memfasilitasi kepulangan mereka ke Indonesia yang dibayar oleh pemerintah, tidak oleh perusahaan dari yang merekrut mereka. Seharusnya ini adalah tanggung jawab dari perusahaan. Dan kemudian yang ketiga juga bahwa perwakilan kita sudah mungkin berkoordinasi dengan pihak Korea Selatan untuk dilakukan kerjasama mungkin Interpol ya antara Korea Selatan, kepolisian Indonesia dan kemudian Tiongkok untuk mencari tahu apakah kapal ini adalah kapal berbendera Cina yang katakanlah tidak melanggar aturan-aturan atau dia justru melanggar aturan. Ini yang kita tidak tahu sampai dengan hari ini, ya, karena kalau misalnya kita dengar dari keterangan ABK, mungkin para ABK ini diperlakukan secara tidak seharusnya, mungkin tidak sesuai dengan kontrak dan lain sebagainya. Tapi saya tidak berani lebih dalam dari itu karena saya juga tidak lihat dokumennya, tidak lihat kejadiannya seperti apa. Begitu, Mas. Baik, saya akan kembali ke Pak Beni. Pak Beni, lantas seperti apa kemudian BP2MI memastikan bahwa perusahaan dari Tiongkok yang mempekerjakan ABK WNI kita ini akan mendapatkan hukuman atau ganjaran atau kompensasi yang setimpal? Bagaimana Anda memastikannya bahwa BP2MI akan ada di garda terdepan untuk memimpin upaya ini? Ya, sekali lagi problem di hulu harus diselesaikan. Ya, semerawutnya tata kelola baik perekrutan, penempatan sampai pemulangan pekerja migran ABK dalam hal ini itu juga harus menjadi fokus yang dikonstruksikan dalam peraturan pemerintah. BP2MI sudah dan terus bekerja melakukan langkah-langkah walaupun dengan keterbatasan ya kewenangan yang dimiliki. Tadi 375 kasus adalah pengaduan yang kita terima. Minggu depan saya mengantar langsung 375 kasus itu sebagai backup informasi bagi kerja-kerja kepolisian untuk melakukan penyelidikan, kemudian juga penyidikan secara menyeluruh. Tapi kita juga meminta dan mendorong Menlu ya untuk mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Tiongkok atas dua hal. Yang pertama, pemerintah Tiongkok mendesak perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya terhutang kepada korban, jenazah maupun keluarga. Dan kedua juga tentu kerjasama pemerintah Tiongkok dengan Indonesia untuk mengambil langkah-langkah hukum sebagai punishment. Demikian juga di Indonesia ada 4 perusahaan. Dari 4 perusahaan ini diduga 2 perusahaan itu tidak memiliki izin. Itu baru saya dengar tadi dalam rapor yang dipimpin oleh Pak Menko Maritim. Nah, bagaimana hukum bekerja, bagaimana merah putih tetap di tiang tertinggi yang tidak boleh lebih rendah dari bendera perusahaan, bagaimana semangat nasionalisme kita untuk melindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki setiap warga negara termasuk mereka yang bekerja di luar, sebetulnya ini yang ditunggu publik. Nah, di luar itu adalah terkait tata kelola, terkait kewenangan, maka saya sebetulnya menginginkan kita harus menyelesaikan masa lalu terkait ego sektoral, semerawutnya kemenangan terkait penempatan ABK ini juga harus diakhiri. Sedikit saya menyinggung, misalnya ya, terkait kewenangan ini kan ada kewenangan Kementerian Perdagangan, ada kewenangan Kementerian Perhubungan, ada kewenangan Kemlu, ada kewenangan BP2MI. Nah, ini problem serius sebetulnya. Bagaimana ada sebuah payung yang minta mengintegrasikan kepentingan negara, ya, dan dimandatkan kewenangan itu pada 1 atau 2 institusi yang memberikan kejelasan kewenangan, dan itu menjadi guidance BP2MI untuk bekerja. Pak Beni, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan ke Bang Ilyas. Ini bekerja 13 bulan, gajinya 1,7 juta rupiah.
setidaknya 5 ABK mengakui hal ini bahwa mereka underpaid dan juga mereka dieksploitasi. Bagaimana kemudian teman-teman Anda dan juga Anda memastikan bahwa hak pekerja ini terpenuhi? Langkah pemerintah apa yang kemudian harus diambil? Kami akan membahasnya terkait dengan hal-hal tersebut sesaat lagi. Kerja 13 bulan digaji 1,7 juta rupiah, Mas Ilyas. Bagaimana kemudian proses Anda dan juga teman-teman dari Serikat Pekerja Perikanan Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak ABK yang pulang ke Indonesia maupun yang mereka memilih untuk tetap berlayar 20 orang ini terpenuhi, Mas? Oke, sebelumnya saya akan sampaikan kepada pihak pemerintah bahwa saya barusan dapat informasi bahwa di antara ABK yang masih ada di kapal, itu 2 diantaranya pasportnya sudah expired. Jadi mohon ini ada tindakan-tindakan dari pemerintah untuk melacak ini. Kemudian yang kedua terkait dengan pemenuhan hak dari teman-teman ini, kita akan perjuangkan. Hari ini kita sudah bahkan dari AWM Indonesia tadi sudah kita koordinasi, sudah menuju ke tempat teman-teman di karantina. Kita akan mendampingin baik secara restitusi maupun nantinya kita akan pastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini akan membayar sesuai dengan tanggung jawab mereka, baik yang korban meninggal maupun yang sekarang pulang ataupun yang masih ada di kapal. Karena yang menjadi keheranan kami, Mas Ilyas, mohon maaf, dari keterangan para ABK yang berhasil Anda temui, kemudian Anda ajak berbicara begitu, sebenarnya awalnya perjanjian mereka harusnya menerima berapa? Kok bisa selama 13 bulan bekerja hanya menerima 1,7 juta, Mas? Per bulan di dalam perjanjian kerja lautnya itu 300 US dollar. Tapi di situ ada saya lihat dari perjanjian kerja lautnya itu ada simpanan, ada potongan untuk proses, kemudian ada dikirim ke keluarga, tapi pada dasarnya ternyata buktinya tidak ada. Dan sekarang ada beberapa yang sudah dibayar, tetapi jaminannya belum, jadi masih total-totalan katanya. Nah ini juga harus mari kita bersama-sama lah, karena ini masalah bersama, tidak perlu harus menyalahkan siapa yang salah, karena ini sudah kalau orang Jawa bilang kerician sudah jadi gerobokan, ini sudah bah. Jadi mari kita bersama-sama bergandeng bahu, ya kan? Kami dari civil society sudah bersatu. Kami 2 hari lalu sudah menentukan sikap dari kami, dari SBPI, SBMI, Migran Care, Greenpeace, PPI, ya kan? Dengan AIM untuk memastikan bahwasannya kasus yang ini tidak boleh menguap, harus diusut sampai setuntas-tuntasnya. Baik, sehingga terima kasih. Yang pertama ada kepastian hukum, ada perubahan ke depannya lebih baik, dan ada punishment bagi siapa yang bersalah. Baik, kasus ini tidak boleh menguap, harus tuntas begitu. Terima kasih Mas Ilyas atas waktunya. Kami masih akan berlanjut pemirsa di segmen terakhir nanti dengan Pak Beni dan juga Prof. Hikmah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Saya akan ke Profesor Hikmahanto sekarang terakhir. Prof, kemudian langkah internasional apa selain menginvestigasi bersama kejadian ini antara tripartit 3 negara, langkah internasional apa yang bisa dipastikan agar si perusahaan ini benar-benar bisa mendapatkan konsekuensinya atas apa yang dilakukan? Yang pasti adalah harus dicari kapal itu berada di mana. Belum tentu kalau berbendera Tiongkok itu kemudian ada di Tiongkok. Mungkin saja ada di negara lain. Itu yang harus dilakukan secara internasional. Kedua, tentu ini juga kita harus introspeksi diri Indonesia. Artinya kalau terjadi seperti ini kan tadi dikatakan di hulunya. Mulai dari mereka yang melamar untuk bekerja. Itu harus memastikan bahwa mereka melamar pada perusahaan yang bonafide. Perusahaan di Indonesia, lalu perusahaan di Indonesianya itu harus mempunyai izin, harus bisa accountable dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia. Belum lagi nanti perusahaan ini juga harus berhubungan dengan perusahaan-perusahaan kapal yang bonafide juga, jangan abal-abal. Nanti seperti ini kejadian. Yang akan dirugikan adalah pemerintah Indonesia, bahkan kayak Korea Selatan mungkin merasa dirugikan karena dengan menggunakan pajak rakyat mereka harus menyelesaikan masalah yang tidak berkaitan langsung dengan Korea Selatan.
Baik. Nah, jadi ini juga harus dilakukan dan kemudian juga kesepakatan antar negara untuk memberantas kalau misalnya ada yang namanya human trafficking itu. Oke, saya terakhir sekarang akan ke Pak Beni memastikan bahwa manning agency nantinya di Indonesia entah letaknya di mana harus berizin, harus resmi, harus bonafit, bertanggung jawab dan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang tidak eksploitatif seperti ini, Pak. Bagaimana memastikan hal tersebut terjadi? Setuju, kuncinya adalah terkait peraturan pemerintah yang harus segera dikeluarkan, sudah terlambat 6 bulan sebagai turunan ya dari Undang-Undang 18 tahun 2017. Tidak harus katakan ya kalau ego sektoral ini masih ada di masing-masing kementerian lembaga, katakan kewenangan penempatan ya rekrutmen kemudian juga pemulangan bukan kewenangan dari BP2MI, ya silakan supaya jelas siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang akan diminta pertanggungjawaban. Kan kesan hari ini begini Mas, BP2MI tidak Maaf, nampaknya ada sedikit gangguan di akhir perbincangan, namun kami bisa menangkap intinya Pak Beni dan semoga saja tidak ada ego sektoral. Kalaupun misalnya ini bukan wewenang BP2MI yang berwenang, semoga menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak terulang dan kita bersama-sama akan mengawal penyelesaian kasus ini agar kasus yang menerima Ari atau menimpa Ari dan juga 2 warga negara Indonesia yang lain dan juga ABK-ABK yang selama ini tidak terreport kasusnya tidak terjadi kembali di masa mendatang. Saya Roda Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.